aksi pada kesempatan kali ini kita cukup jelas di press release itu. Pada tanggal 14 Januari 2019, Bupati Sumeneb melantik jajaran direksi PT Semecar Line, badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang transportasi laut. Jajaran direksi tersebut diantaranya adalah Moh Syafi'i, mantan Ketua PAC PKB Arjasa sebagai Direktur Utama, dan Ahmad Zainal Arifin, caleg PKB DPRD Jawa Timur sebagai Direktur Pelaksana. Keputusan ini kemudian betul-betul melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 57 poin L, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengurus partai dan calon anggota legislasi tidak boleh menjadi direktur BUMD. Selain itu, pengangkatan jajaran direksi tersebut juga syarat kepentingan politik, mengingat Zainal Arifin dan Syafi'i memiliki latar belakang partai yang sama dengan Bupati, yaitu PKB. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati Sumeneb telah mengedepankan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat. Sebelumnya, cukup diperjelas juga, sebelumnya pada awal 2018 Bupati Sumeneb juga melakukan tindakan yang terindikasi melanggar hukum. Terdapat pada salah satu BUMD Sumeneb yang mengangkat Busro Karim, yang tidak lain adalah istrinya, menjadi komisaris Bank BPRS, yang merupakan BUMD yang bergerak dalam sektor perbankan. Pengangkatan komisaris tersebut terindikasi nepotisme, mengingat Nur Fitriana merupakan istri dari Bupati. Selain itu, kabar yang beredar bahwa Nur Fitriana sampai saat ini masih menjabat sebagai komisaris, meskipun sudah tercatat sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai PKB. Hal ini jelas bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 pada pasal 38 poin K yang menjelaskan bahwa calon anggota legislasi tidak boleh menjadi komisaris BUMD. Dua tindakan Bupati tersebut cukup jelas dapat membuktikan bahwa Bupati Sumeneb menggunakan tangan besi untuk menguasai BUMD. Bupati Sumeneb telah menunjukkan sifat otoriter dan serakah dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pengangkatan direksi PT Semecar Line dan pengangkatan komisaris Bank BPRS. Kemudian perlu saya perjelas juga apa yang disampaikan oleh Ketua Pansel kemudian Bupati, bahwa secara substansi kita tidak persoalkan secara substansi, tetapi yang kita persoalkan ini secara penegakan hukum dan secara administratif. Bagaimana kemudian bisa diloloskan? Bagaimana kemudian bisa dilantik sementara masih tercatat sebagai caleg dan masih ada ini murni terindikasi kepentingan politik. Maka dari itu, Front Keluarga Mahasiswa Sumeneb FKMS meminta DPRD bersikeras di depan untuk menuntaskan persoalan ini dengan menggunakan hak angketnya guna melakukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran hukum atas keputusan-keputusan Bupati yang otoriter. Selain itu, DPRD juga harus mengevaluasi panitia seleksi atau pansel pengangkatan direksi PT Semecar Line, terutama dalam bidang profesional dan netralitasnya, sehingga tidak termuat politis begitu. Terima kasih. Tujuannya ABD Mahmud. Hasil kesepakatan dengan Ketua DPRD. Hasil kesepakatan dengan Ketua Dewan akan mengirimkan surat kepada komisi yang bertugas, kepada komisi yang menggarap itu, untuk kemudian memanggil Bupati dan mengevaluasi pansel. Itu saja dari akan kita tunggu hasil dari layangan surat dari Ketua Dewan kepada komisi itu, bagaimana proses selanjutnya dan bagaimana hasil dari evaluasi tersebut. Terima kasih. Tadi sempat disoal oleh teman-teman mahasiswa itu bahwa karena bupatinya PKB juga yang diangkat itu dari kader PKB, terus ketua DPRD ini kan juga PKB. Ya. Apa yang bisa diharapkan dari kemungkinan besar begini? Sama? Kita juga, tetapi kita positive thinking aja, karena memang selain juga kita punya analisis politis juga, tetapi kan kita juga harus mempercayailah, kalaupun 2-3 hari ini tidak ada kejelasan terkait dengan itu, maka terbukti
ketua dewan tidak berani memanggil karena punya latar belakang partai yang sama dengan bupati dan Ketika juga itu terjadi, ketua DPRD tidak berani memanggil bupati, apa yang akan dilakukan di mahasiswa? secara tidak menutup kemungkinan wajib dan menjadi halal bagi kami, FKMS akan turun kembali ke dewan dengan jumlah yang begitu besar. Ada upaya juga proses hukum yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Sejauh ini kajian kita hanya sepintas tentang itu. Kalaupun kemudian ada terkait dengan yang lainnya, itu bukan kebijakan dan keputusan dari saya. Terima kasih. Harian online maduraexpos.com mengawal kepastian hukum.